Sudah bisa dimulai. Sudah, silakan ya. MC-nya siapa? Dari Mbak Nadia. Iya. Oke, silakan Mbak Nadia. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, terutama Bu Mutiara Rizky selaku dosen dari mata kuliah Matematika Ekonomi dan Bisnis. Terima kasih telah berkenan hadir, serta teman-teman semua, terima kasih atas kehadirannya pada sesi presentasi hari ini. Pada kesempatan hari ini, saya Nadia dan teman-teman saya kelompok 2 akan membahas materi tentang model persamaan struktural linear. Dan sebelum masuk ke pembahasan, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Ada Aldi, Dina, Fatmawati, Revita, Suci, Viela, Heru, Zendi, Nurul, Holil, dan Nabila. Nanti setelah penyampaian materi mungkin ada sesi diskusi atau tanya jawab. Jadi untuk teman-teman dari kelompok 3 dipersilakan untuk mencatat pertanyaannya terlebih dahulu ya. Terus jadi untuk langsung aja untuk materi pertama. Kak, sebentar Kak. Materi yang pertama ada sebentar. Iya. Sebentar ya Ibu. Oke, udah ya Bu. Materi yang pertama ada pengertian dari fungsi linear. Fungsi linear tersebut adalah sebuah fungsi matematika yang menggambarkan hubungan proporsional dan konstan antara dua variabel dan divisualisasikan sebagai garis lurus pada bidang koordinat. Maka dengan demikian, dalam bidang ekonomi produksi, fungsi linear sering digunakan untuk menjelaskan hubungan antara jumlah barang yang diproduksi dan biaya produksi. Next, Kak. Izin melanjutkan penjelasan dari Kanadia mengenai fungsi linear jika diketahui dua titik koordinat. Di sini diketahui bahwa ada dua titik koordinat, yaitu A, X1-nya itu 2, dan Y1-nya 0, dan B, X2-nya 0, dan Y2-nya adalah 0. Maka, kita masukkan ke rumus gradien, yaitu M sama dengan Y2 dikurang Y1 dibagi X2 dikurangin X1, yang mana kita mendapatkan yaitu 2 dikurangin 0 per 0 dikurang 2. Maka nilainya adalah minus 1. Yang mana artinya yaitu gradien setiap kali kita geser satuan ke kanan, kita turun satu satuan ke bawah. Jadi garisnya miring ke bawah. Cara membuktikan grafiknya pun yaitu kita bisa lihat di grafiknya A yang mempunyai X1 adalah 2 dan Y1-nya adalah 0. Dan titik B X2-nya 0 dan Y2-nya 2. Itu bisa terlihat di grafik bidang kartesiumnya. Next. Oke, selanjutnya fungsi linear jika diketahui koefisien arah dan satu titik koordinat. Di sini diketahui koefisien arahnya gradien M sama dengan 2 dan titik 3 dan 4. Yang mana X1 adalah 3 dan Y1 adalah 4. Maka C sama dengan 4 dikurangin 2 dikali 3. Ini rumusnya kita dapat dari MX plus C.
yang mana hasilnya adalah -2. Sehingga persamaan garisnya adalah Y sama dengan 2X minus 2. Ini grafik fungsinya yang melalui titik 3 dan 4 dengan kemiringan 2. Ini kita dapat membuktikan grafiknya dengan cara kita perhatikan titiknya X1, 3, dan Y1 adalah 4. Jadi pada saat X-nya itu adalah 3, maka kita masukkan ke persamaan yang Y sama dengan MX plus C. Kita dapat Y sama dengan 2 dikali 3 dikurangi 2. Yang mana hasilnya adalah 4. Artinya titik 3, 4 memang ada di garis tersebut. Jadi gradien 2 itu artinya setiap naik 2 satuan di Y, kita geser 1 satuan ke kanan di X. Gitu. Oke, terima kasih. Lanjut. Oke, next. Sekarang izin menjelaskan untuk garis sejajar dan tegak lurus dan berpotongan. Dalam ekonomi dan bisnis, persamaan garis dapat digunakan untuk memodelkan hubungan antara biaya produksi dan jumlah unit yang diproduksi, atau antara harga jual dan jumlah unit yang terjual. Dalam kemudahannya, menggunakan grafik dua garis sangat efektif untuk menganalisis hal tersebut. Adapun grafik garis yang sering digunakan adalah next. Oke, pertama di sini ada garis sejajar. Garis sejajar itu dua garis yang punya kemiringan atau gradien yang sama. Jadi keduanya identik dan nggak akan pernah ketemu atau berpotongan. Jadi berapapun panjangnya, jarak antar dua garis itu selalu tetap. Contohnya bisa dilihat di gambar. Kedua garis ini punya kemiringan yang sama tapi beda posisi. Itu sebabnya mereka selalu jalan berdampingan tanpa saling bertemu. Oke. Oke, next guys, garis tegak lurus. Garis tegak lurus adalah dua garis yang berpotongan membentuk sudut 90 derajat siku-siku, di mana hubungan kemiringannya memenuhi rumus perkalian gradien dengan M1 dikali M2 sama dengan -1, sehingga satu garis menjadi tegak terhadap garis lainnya, dan kedua titik potong sumbu Y tidaklah sama. Seperti contoh soal pada gambar berikut. Dari persamaan garis lurus Y sama dengan 3X min 9, untuk menentukan jawabannya adalah sumbu X, Y sama dengan X min 9, dari Y diubah ke 0, 0 sama dengan 3X min 9, 9 sama dengan 3X, 3X sama dengan 9. Jadi diperoleh titik potong sumbu X adalah 3,0. Untuk menentukan sumbu Y adalah Y sama dengan 3X, 3X min 9, dari X diubah ke 0, Y sama dengan 3, 0 min 9, Y sama dengan min 9. Jadi dapat diperoleh titik potong sumbu Y adalah 0,-9. Hasil grafik menunjukkan garis tegak lurus. Pada gambar berikut adalah next. Oke, yang selanjutnya adalah garis berpotongan adalah dua garis yang memiliki gradien berbeda dan bertemu di satu titik yang titik potong pada bidang koordinat, dan kedua titik potong sumbu Y tidak sama. Jadi kedua garis ini punya gradien yang berbeda. Mereka saling memotong di satu titik seperti di gambar. Dari titik potong itu kita bisa lihat hubungan antara dua garisnya. Misalnya sudut potong 30%, 45%, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat. Tergantung berapa besar perbedaannya kemiringan garis tersebut.
Next, di sini ada persamaan struktural linier. Persamaan struktural linier dalam ekonomi dan bisnis merupakan sistem persamaan linier yang digunakan untuk merepresentasikan hubungan kausal atau fungsional antara berbagai variabel ekonomi dan bisnis. Jadi, kumpulan persamaan linier yang digunakan untuk menunjukkan hubungan sebab akibat atau hubungan fungsi antara berbagai variabel dalam bidang ekonomi dan bisnis. Selanjutnya yaitu ada ciri-ciri model persamaan struktural linier, ada 5. Yang pertama yaitu ada menggabungkan analisis faktor dan regressi berganda. Model ini menghubungkan sebab dan akibat antara variabel yang tidak langsung terukur atau variabel laten dan variabel yang bisa diukur. Yang kedua yaitu ada menguji hubungan kausal antara variabel laten dan terukur. Model ini digunakan untuk menguji apakah hubungan sebab dan akibat antara variabel laten dan variabel terukur tersebut benar adanya. Dan yang ketiga yaitu ada memiliki model pengukuran dan model struktural. Model ini terdiri dari 2 bagian utama, yaitu bagian yang mengukur variabel dan bagian yang menggambarkan hubungan antar variabel. Yang keempat yaitu ada menggunakan diagram jalur sebagai representasi hubungan variabel. Hubungan antara variabel dalam model ini biasanya digambarkan menggunakan diagram jalur agar lebih mudah dipahami. Dan yang terakhir yaitu ada mengandalkan asumsi linearitas dan normalitas data. Mengasumsikan bahwa hubungan antar variabel bersifat linier dan data yang digunakan mengikuti distribusi norma. Selanjutnya ada penerapan sistem linear dalam ekonomi dan bisnis. Dalam matematika ekonomi, banyak hubungan antara dua variabel dapat disederhanakan menjadi hubungan linear. Hubungan linear memudahkan proses analisis, perhitungan, dan penarikan kesimpulan karena perubahan yang terjadi bersifat tetap atau beraturan. Walaupun dalam ekonomi bisnis sendiri sering terlihat rumit atau kompleks karena banyak kasus nyata para penggunanya itu yang menggunakan pola yang mirip-mirip atau malah mendekati linier dalam jangka pendek saja. Selanjutnya ada beberapa contoh hubungan linier yang sering digunakan. Yang pertama ada biaya total dengan jumlah produksi. Biasanya ini digunakan oleh perusahaan untuk membuat keputusan produksi, menentukan harga jual, dan menghitung target keuntungan yang ingin mereka capai. Yang kedua ada harga dengan jumlah permintaan. Seperti yang kita tahu ya, ada yang namanya hukum permintaan. Nah, hukum permintaan sendiri menggunakan fungsi permintaan atau yang biasa kita kenal dengan kurva permintaan. Nah, kurva permintaan sendiri ini berguna untuk menyederhanakan datanya. Yang ketiga ada jumlah penjualan dengan pendapatan total. Ini sebenarnya sangat krusial dalam suatu bisnis ya, karena sebagai indikator kesehatan finansial suatu bisnis, tentu menjadikan fungsi linear sendiri itu berhubungan kuat dalam bisnis. Next. Oke, saya akan memberikan contoh kasus dari penerapan sistem dalam ekonomi dan bisnis. Sebuah usaha memiliki biaya tetap senilai 1 juta rupiah dan biaya variabel senilai 50.000 rupiah per unit. Ditanya berapa biaya total jika memproduksi 10 unit. Maka dapat diselesaikan dengan ditulis C sama dengan 50.000, Q yang menandakan unit, plus 1 juta rupiah. C sama dengan 50.000 dikali 10, yang artinya 10 unit ditambah 1 juta. Maka jawabannya adalah C sama dengan 1.500.000. Jadi untuk produksi 10 unit kita dapat memberikan biaya sekitar 1.500.000 rupiah. Oke, ini grafik dari fungsi biaya. Sumbu Y menandakan biaya total dan sumbu X menandakan kuantitas Q. Terima kasih. Next. Jadi yang terakhir, kesimpulan dari materi di atas adalah fungsi linear merupakan alat yang sangat penting dalam matematika ekonomi karena mampu menyederhanakan banyak hubungan antar variabel menjadi bentuk yang mudah dihitung dan dianalisis, dapat membantu memahami pola biaya, pendapatan,
permintaan produksi maupun hubungan ekonomi lain yang bersifat tetap. Selain itu juga fungsi linear menjadi dasar untuk analisis lanjutan seperti penentuan efisiensi, penentuan output optimal, dan pembuatan proyeksi ekonomi dengan lebih mudah. Oke, sekian materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Oke, silakan dari kelompok ketiga deh untuk membuat pertanyaan. Baru nanti saya masuk di akhir ya. Dari Mas Asad, silakan Mas Asad. Izin Ibu, izin bertanya untuk kelompok 2 ya. Kan pertanyaannya itu mengapa fungsi linear itu sering digunakan dalam analisis ekonomi dan bisnis ya? Paling segitu pertanyaannya. Terima kasih. Silakan dari kelompok 2 ingin Untuk menanggapi. Mas Asad, terima kasih atas pertanyaannya. Saya izin menjawab pertanyaan dari Mas ya. Pertanyaannya, mengapa fungsi linear? Saya izin untuk menjawab pertanyaan dari Mas Asad ya. Karena fungsi linear ini mudah digunakan untuk memprediksi hubungan antara biaya, pendapatan, dan jumlah produksi secara proporsional dan terukur. Siap. Terima kasih. Terima kasih Kak Aldi. Sama-sama Mas Asad. Tadi sebelum Mas Aldi, siapa yang presentasi ya? Sebelum Mas Aldi, terakhir kan Mbak Nadia ya? Saya, Ibu. Oh, Viola. Oke. Oke, ada lagi yang lain? Yang bertanya? Teman-teman yang hadir kelas Zoom hari ini, Mbak Putri, Mbak Sumayati ya? Mana nih? Biasanya suka nanya nih.